Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Miss Emmy. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Arika Faraya, lalu ada Rila Yudinasti, Dea Dialti Rugu, dan juga ada Talita Fidigrasia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang ketahanan pangan Indonesia untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Global Politik Economy. Next slide, Tal. Oke, baik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pangan? Pangan sendiri merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Jadi ini merupakan hak asasi manusia untuk dapat terpenuhi kebutuhan pangannya seperti yang tertera dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga seperti yang tercantum dalam Deklarasi Roma. Di Indonesia sendiri paling identik dan familiar dengan jenis pangan beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Lalu juga apakah yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Ketahanan pangan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2012 merupakan suatu kondisi yang di mana terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan juga budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara keseluruhan. Lalu juga terdapat 4 pilar ketahanan pangan. Yang pertama yaitu ketersediaan. Jadi untuk menopang ketahanan pangan suatu negara, maka harus di-make sure bahwa pangan itu tersedia dengan jumlah yang cukup. Lalu yang kedua ada akses terhadap pangan, yang ketiga ada pemanfaatan pangan yang memenuhi nilai gizi. Jadi pangan yang akan didistribusikan kepada konsumen harus memiliki nilai gizi yang baik karena akan menopang produktivitas dan kesehatan konsumen di negara itu sendiri. Lalu juga ada stabilitas ketahanan pangan. Jadi untuk menopang juga ketahanan pangan di Indonesia, harus ada ketahanan pangan yang continuity, yang berkelanjutan. Next slide, Tal. Oke, jadi berdasarkan Global Food Security Index 2020, Indonesia pada saat ini menempati urutan ke-65. Angka ini merupakan penurunan dari yang sebelumnya Indonesia sudah menempati urutan ke-62 dari total 113 negara. Dan Indonesia sendiri dalam beberapa kategori mendapatkan posisi yang pertama di kategori indikator keterjangkauan, Indonesia menempati posisi ke-55, di kategori ketersediaan, Indonesia berada pada posisi ke-34, dan dalam kategori kualitas dan keamanan, posisi Indonesia berada di posisi ke-89. Jadi dapat dilihat masih ada strategi yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengontrol dan menyelesaikan permasalahan pangan di Indonesia. Karena penurunan peringkat Indonesia ini menunjukkan masih ada salah satu ataupun lebih dari pilar ketahanan pangan yang belum terpenuhi. Next slide. Lalu ada juga penyebab menurunnya kekuatan pangan di Indonesia. Yang pertama yaitu kurangnya lahan pertanian. Berkurangnya lahan pertanian yang dikarenakan adanya konversi lahan pertanian untuk kegiatan industri. Dengan keterbatasan lahan pertanian ini, maka akan memberikan dampak bagi ketersediaan bahan pangan Indonesia, karena lahan pertanian merupakan suatu media yang paling utama untuk menopang produksi pangan di Indonesia. Seperti yang bisa dilihat dalam diagram berikut tentang luas pertanian di Indonesia. Pada tahun 2014, Indonesia memiliki luas lahan pertanian sebesar 8,11 juta hektar. Pada tahun 2015 kembali turun ke angka 8,09 juta hektar. Pada tahun 2016 naik sedikit ke 8,19 juta hektar, lalu pada tahun 2017 turun kembali ke angka 7,75 juta hektar di tahun 2018. Lahan pertanian di Indonesia menjadi 7,11 juta hektar dan di tahun 2019 menjadi 7,46 juta hektar. Lalu juga penyebab lainnya yaitu adanya ketidaktertarikan tenaga kerja muda untuk mengelola pertanian. Jadi salah satu penyebab lainnya ini kurangnya interest dari tenaga kerja muda yang produktif yang tinggal di perdesaan untuk mengelola pertanian itu sendiri. Dan juga penyebab lainnya yaitu kasus-kasus yang baru ini terjadi yaitu pandemi COVID-19. Jadi selama pandemi seperti yang kita ketahui bahwa dunia global terancam krisis pangan termasuk Indonesia itu sendiri. Selama pandemi ini terdapat kendala dalam produksi pangan dan juga akses pangan karena diberlakukannya physical distancing dan juga PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang memberikan dampak
dalam kegiatan pertanian maupun distribusi produk hasil pertanian itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea. Ya, selanjutnya adalah upaya pemerintah agar meningkatkan ketahanan kondisi. Ya, selanjutnya ada upaya pemerintah agar meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Yang pertama, pemerintah memaksimalkan penggunaan teknologi dalam bidang pertanian. Penggunaan teknologi itu sendiri dapat mempercepat perkembangan agroindustri pangan lokal dan untuk mengembangkan inovasi baru yang dapat membantu keberlangsungan produksi pangan. Selanjutnya adalah melakukan karantina terhadap tanaman yang terkena hama. Cara ini merupakan salah satu yang dipilih oleh pemerintah yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya dan menyebarnya hama. Selanjutnya ada mencegah masuknya pemasukan pangan dan pakan yang tercemar dalam rangka meningkatkan kekuatan pangan. Cara ini diambil agar memiliki kandungan cemaran biologis agar konsumen dapat mendapatkan pangan dengan kualitas baik agar dapat menjaga kesehatan konsumen. Selanjutnya adalah pembangunan food estate. Ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia yang dilakukan di Sumatera dan juga Kalimantan. Komoditas yang dikembangkan adalah kentang, bawang merah, dan bawang putih. Hal ini guna menciptakan peningkatan kualitas pangan, peningkatan kesejahteraan petani yang perlu diperhatikan, mengingat petani merupakan ujung tombak peningkatan pasokan pangan. Next slide. Di pause dulu boleh nggak? Selanjutnya ada kondisi ketahanan pangan saat ini. Rilis terbaru dari Global Hunter Index 2020 menunjukkan adanya perbaikan Selanjutnya adalah ada kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini. Menurut Global Hunter Index 2020 menunjukkan adanya perbaikan nilai indeks yang dimiliki Indonesia menjadi 19,1 dari kategori serius menjadi kategori moderat. Ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 tidak dapat hanya dilihat secara makro namun lebih konkret. Kondisinya di level rumah tangga, salah satu kekurangan dari agregasi data indeks ketahanan pangan adalah penggunaan nilai-nilai rata-rata yang berarti bahwa wilayah dengan kriteria tahan pangan. Tidak berisik gak sih guys? Udah terlalu kok, Dek. Ya, selanjutnya ada kondisi ketahanan pangan saat ini di Indonesia. Menurut Global Hunter Index 2020 menunjukkan adanya perbaikan nilai indeks yang dimiliki Indonesia menjadi 19,1 dari kategori serius menjadi kategori moderat.
Posisi Indonesia berada di peringkat 70 dari 107 negara di bawah skor indeks Vietnam dan Filipina. Namun, ketahanan pangan secara nasional sedang menghadapi tantangan resesi ekonomi dengan berkurangnya pendapatan masyarakat karena adanya penurunan aktivitas usaha produktif dan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Persoalan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 tidak dapat hanya dilihat secara makro, namun lebih konkret adalah kondisinya di level rumah tangga. Penggunaan nilai rata-rata yang berarti bahwa wilayah dengan kriteria tahan pangan tidak serta-merta mempresentasikan kondisi ketahanan pangan tiap-tiap masyarakatnya. Harus diakui bahwa program jaring pengamanan sosial selama masa pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah dan segenap elemen masyarakat memberikan manfaat bagi masyarakat yang berdampak oleh pandemi ini. Sebanyak 25% respon merupakan penerima manfaat dari bantuan sosial yang mengalir selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya dilanjutkan oleh Arila. Mengapa kami memilih kasus ketahanan pangan? Karena yang pertama agar mengetahui bagaimana proses Indonesia mempertahankan produksi pangannya. Lalu yang kedua ada agar mengetahui bagaimana cara Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Jadi karena menurut kami kasus ini menarik untuk dibahas dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini agar kita tuh memahami bagaimana Indonesia mempertahankan produksi pangannya selama pandemi. Dan bagaimana cara Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara merata. Next slide akan dibacakan oleh Talita. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang teori. Teori yang kami pilih adalah teori nasional ekonomi. Sebelumnya, teori nasional ekonomi itu adalah teori yang meyakini bahwa negara memiliki semua kekuasaan dan bahwa individu itu harus bekerja untuk memanfaatkan keuntungan ekonominya. Ideologi tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus mengontrol semua sumber daya dan bahwa individu-individu yang kurang mampu dan tidak dapat menciptakan lapangan kerja atau menciptakan masyarakat yang kohesif tanpa negara yang kuat. Alasan kami memilih teori nasional ekonomi ini karena masalah ketahanan pangan ini merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan negara, maka dengan menggunakan teori nasional ekonomi ini dapat membantu kami untuk menganalisa kasus ketahanan pangan dan dapat memiliki keterkaitan dengan kasus ketahanan pangan tersebut. Selanjutnya, kami akan membahas tentang hubungan kasus dengan teori. Keterkaitan antara teori dengan ketahanan pangan adalah karena seperti yang diketahui, bahwa negara memiliki peran yang penting dalam mengontrol segala sumber daya, dan tanpa negara yang kuat, tidak dapat menciptakan individu yang kohesif juga. Nah, dalam kasus tersebut, dapat dilihat juga bagaimana negara berperan dalam mengolah dan mengembangkan sumber daya yang ada sebagai produk pangan, melakukan strategi-strategi dalam rangka menyediakan pangan yang berkualitas baik bagi masyarakat negara tersebut agar terjaga kesehatannya dan juga menopang produktivitas masyarakat. Next slide akan dilanjutkan oleh Arila. Jadi kesimpulannya adalah ketahanan pangan bukan hanya soal kecukupan pangan, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan dan tidak bergantung pada pangan dari negara lain atau pihak lain. Berkaitan dengan keadaan pangan dan pertanian di Indonesia, saat ini semakin banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian yang berdampak pada penurunan jumlah hasil pertanian. Jadi hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong munculnya kelangkaan pangan di Indonesia yang pada akhirnya memaksa Indonesia untuk mengimpor pangan melalui negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.